Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan salawat kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, contoh yang paling baik untuk kita ikuti, untuk kita teladani dalam meniti hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Olehnya itu, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Walaupun bulan suci Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu apa amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini? Ya. Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan ini adalah, yang pertama adalah kita memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir ini akan memberikan ketentraman jiwa, ketenangan jiwa. Ya. Maka hanya satu resep ketenangan jiwa. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Apalagi di saat sekarang ini, kita ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang begitu luar biasa dengan datangnya virus corona. Olehnya itu diperlukan bagaimana kita ini senantiasa menenteramkan hati kita. Kapan hati kita ini gelisah, terlalu takut, penuh dengan rasa fobia, maka mohon maaf, dengan rasa takut yang berlebihan ini kadang-kadang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh kita. Oleh itu, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan kita, memberikan energi kepada tubuh kita ini, sehingga kita ini senantiasa terlindungi dari segala mara bahaya. Zikir ini tidak menghalangi kita beraktivitas. Aktivitas pun tidak menghalangi kita berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sambil berzikir atau berzikir sambil bekerja. Diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan zikir ini Allah, saya katakan tadi bahwa hanya satu resep ketenangan jiwa, hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Oleh itu, dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita mengisi bulan suci Ramadan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan yang kita bisa lakukan dalam bulan suci Ramadan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini adalah kita memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah bacaan yang sangat mulia. Maka orang-orang yang membaca kitab suci Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Kulit kambing. Ya. Kalau kita lihat kulit kambing tidak aneh itu dan sangat hina. Tetapi ketika kulit kambing itu dijadikan pembungkus Al-Quran, maka kulit kambing ini setiap saat dicium. Ketika orang membaca Al-Quran senantiasa dicium. Bukan karena kulit kambingnya yang dicium, tapi karena dia melekat dengan Al-Quran, dijadikan sebagai pembungkus Al-Quran, sehingga senantiasa di setiap saat dibaca Al-Quran dia pun ikut dicium. Sebaliknya, ketika kulit kambing ini melekat
di kayu dijadikan sebagai beduk, maka repot dia, setengah mati. Setiap saat digebuki, setiap saat dipukul, masuk waktu duhur dipukul, masuk waktu asar dipukul, 5 kali paling kurang dipukulnya. Jadi inilah bacaan Al-Quran sangat mulia. Dan ketika kita membaca Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saya kita mendapatkan pahala. Satu huruf, satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang kita bisa lakukan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini adalah kita memperbanyak bersedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah dari puasa yang kita tunaikan ini adalah bagaimana rasa empati kita ini. Kita bisa bersimpati, berempati kepada sesama manusia. Sehingga kita dengan ringan tangan memberi kepada orang-orang yang lebih rendah tingkat ekonominya ketimbang kita. Apalagi di zaman sekarang. Dengan adanya virus corona ini, kita lockdown. Gerak kita serba terbatas. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu. Mari kita manfaatkan untuk kita santuni saudara-saudara kita yang paling membutuhkan. Karena semakin kita memberi, maka Allah akan semakin melipat gandakan, semakin membalas Allah yang akan memberikan. Apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan, kita sedekahkan kepada sesama, Allah akan membalas dengan berlipat-lipat. Ya. Dan inilah bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membalas dengan berlipat-lipat. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memberi sesama, menolong sesama, berarti memberi diri sendiri. Menolong sesama berarti menolong diri sendiri. Memberi di saat lapang, alhamdulillah, itu hal yang biasa, Pak. Lalu yang sangat luar biasa adalah memberi di saat kita sempit. Kalau sebelum corona kita jaya, jualan kita laris, lalu kita mampu memberi, maka itu hal yang biasa. Nah, di saat sempit seperti ini, lalu kita mampu memberi, maka ini yang sangat luar biasa. Ini yang digambarkan Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wat-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Dan ini merupakan ciri takwa yang sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah amalan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu takut berlebihan. Kalau saya keluar nanti kena. Itu buruk sangka. Jadi senantiasa kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman di sebuah hadis qudsi bahwa aku berdasarkan sangkaan hambaku, ana inda sonni abdibi. Aku berdasarkan sangkaan hambaku. Jadi kalau baik sangkaan kita, maka itu yang terjadi. Maka ketika kita keluar rumah ini, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terlindung dari segala mara bahaya. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fattakullah masata'tum billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.